Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berubah, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 1 Juni 2022 atau pada tanggal 2 Tamus 5782 diambil dari kitab Bilangan 20 ayat 24 sampai 26 yang berkata demikian, saudaraku. Harun akan dikumpulkan kepada leluhur bangsanya karena ia tidak boleh masuk ke negeri yang telah kuberikan kepada Bani Israel, karena kamu tidak taat saat firmanku di air Mariba. Ambillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke gunung Hor, dan tanggalkanlah pakaian Harun dan pakaikanlah kepada Eleazar anaknya, dan Harun akan dikumpulkan dan mati di sana. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang kematian Harun, saudaraku. Bangsa Israel melakukan terus perjalanannya, saudaraku, dan saat mereka tiba di gunung Hor, saudaraku, dan disinilah Bapaknya berbicara kepada Musa, saudaraku, di mana menyatakan bahwa kakak Musa yaitu Harun akan mati di tempat itu, saudaraku, meninggal dunia. Demikian, saudaraku, dan tentu hal ini secara manusia adanya suatu hal yang kehilangan, saudaraku. Namun itulah perintah Bapa Yahweh, dan Bapaknya memerintahkan untuk naik ke atas gunung dan selanjutnya membawa Eleazar putra dari Harun. Dan sebelum hal itu terjadi, Bapak memerintahkan untuk membuka jubah kebesaran keimaman Harun dipakaikan kepada anaknya Eleazar, saudaraku. Dan disitulah Harun meninggal dunia, saudaraku. Dan kemudian Musa dan Eleazar turun, dan hal ini membuat seluruh bangsa Israel pada waktu itu meratapi dan menangisi selama 1 bulan, saudaraku, tentang kematian Harun ini, saudaraku. Lewat firman ini kita renungkan, saudaraku, betapa sesuatu hal yang memang di dalam perjalanan bangsa Israel ini, hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan perjalanan rohani kita juga saat ini, saudaraku, bahwa selalu hal yang terjadi adalah wujud dari ketaatan itu membawakan sesuatu berkat, namun ketidaktaatan juga mengalami suatu hukuman. Sama seperti halnya Harun dikatakan, engkau tidak dapat masuk ke negeri yang sudah dijanjikan untuk bangsa Israel karena ketidaktaatannya di Mariba, saudaraku. Hal ini yang menjadi pernyataan Bapa Yahweh sehingga mengendaki Harun tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian tersebut. Yang harus kita renungkan, saudaraku, bahwa hukum-hukum Bapa Yahweh itu memiliki kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita, saudaraku, untuk menjalaninya. Namun terkadang hal kita lalai, kita tidak mampu melakukannya. Inilah sesuatu yang harus kita teguhkan, saudaraku, harus kita ingatkan selalu untuk kita selalu mendapat suatu renungan atau mendengar tentang firman-firman Bapa Yahweh, sehingga lewat itulah menjadi suatu kekuatan yang baru bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Harun memimpin bangsa Israel dari awal saat keluar bangsa Israel dari Mesir, karena Harun memiliki suatu talenta untuk mampu berkata-kata dan berbicara, saudaraku, sementara Musa tidak seperti itu. Nah, kedua pemimpin ini, saudaraku, yang terus memimpin, dan ini waktunya Harun harus meninggal, dan kepemimpinan di bawah Musa dan dilanjutkan oleh generasi Harun yaitu Eleazar anaknya, saudaraku. Berbicara tentang proses ini, ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu melepas semua jubah kebesaran, jubah keimaman ini, saudaraku, diserahkan kepada anaknya. Artinya makna jubah memiliki suatu hal kekuatan, saudaraku. Sama seperti halnya kita juga saat ini dalam kita melakukan doa penyembahan, kita selalu memakai namanya
talit seperti yang saya pakai ini saudaraku, sebuah kain yang menutupi, dan juga bagi kaum wanita memakai suatu kerudung. Sesungguhnya itu gambaran juga, karena itu diperintahkan oleh Bapak Yahweh dan memiliki kuasa, memiliki suatu kekuatan, memiliki sesuatu karisma tersendiri saudaraku, dibanding kita tidak menggunakan hal ini. Sama seperti halnya Harun harus melepas jubah itu dan diserahkan kepada Eleazar, karena itulah menandakan suatu tanda bahwa dialah sebagai imam besar selanjutnya saudaraku. Demikian juga dalam kita menjalani kehidupan saat ini, memang tidak ada pakaian khusus sebagai gembala, sebagai pelayan yang lain. Namun secara memakai talit saudaraku, dan lewat pemakaian talit juga pemakaian kerudung bagi kaum wanita, itu merupakan bagian wujud satu tanda yang harus kita pakai. Dan tanda ini tentu memiliki suatu karunia tersendiri saat kita memakainya saudaraku. Sama seperti halnya pakaian yang dilepaskan Harun. Untuk dia saat meninggal pun semuanya harus dilepaskan, bukan pakaian kebesaran ini dipakai oleh Harun sampai dia meninggal, namun perintah Bapak Yahweh harus dilepaskan saudaraku. Mari saudaraku, lewat renungan ini bahwa seluruhnya mengapa tidak layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, karena adanya pelanggaran yang dilakukan, dan itulah ketegasan Bapak Yahweh. Dan lewat renungan firman ini kita diingatkan kembali, namun Bapak juga memberikan janji kepada kita bahwa Bapak Yahweh itu setia dan adil. Bila kita mengaku dosa-dosa kita dan kita minta ampun kepadanya, maka Bapak Yahweh juga akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 saudaraku. Dan itulah kasih Bapak Yahweh terhadap dunia ini, terhadap kita yang percaya kepadanya. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari tetap kita berjuang saudaraku. Kapan kita dipanggil itu memang tidak ada yang tahu. Namun di dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita terus sama-sama berjuang untuk melakukan hukum yang sudah Bapak tetapkan dan perintah-perintahnya. Dan iman keselamatan kita yang sudah pasti di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup itu, tentu itu tidak pernah akan pudar di dalam roh, jiwa, hati, pikiran kita. Karena lewat itulah satu janji keselamatan yang pasti. Namun untuk melakukan ketaatan, perintah, dan ketetapan ini adalah bagian kita untuk melangkah menjalani kehidupan ini, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa dalam kekekalan nanti saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, mau melakukan hukum, perintah, dan ketetapan Bapak Yahweh. Janji firman hidup kita tidak dipermalukan saudaraku. Dan bersama Bapak Yahweh, bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup, maka kita sudah memiliki keselamatan yang pasti. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.